Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koster Pancel, teman-teman. Ketika kamu lupa bukan karena otakmu lemah, teman-teman. Kamu lupa karena kamu mencoba mengingat dengan cara yang salah. Dan itu sering tidak pernah dibicarakan di forum-forum secara terbuka, teman-teman. Setiap hari kita dipaksa mengingat banyak hal. Deadline kerja, angka pengeluaran, ide bisnis, bahkan janji kecil yang katanya sepele tapi ternyata berat kalau dilewatkan. Dan lucunya teman-teman, semakin kita berusaha menghafal semuanya, justru semakin cepat rasanya eh, kepala penuh dan akhirnya malah kosong, menguap semuanya. Ada orang yang kelihatan santai, tapi ingatannya begitu tajam, melekat. Bukan karena mereka lebih pintar dari kita, tapi karena mereka tidak pernah mengandalkan hafalan-hafalan mentah ya. Masalahnya bukan di otak kita, bukan. Masalahnya ada di cara kita memperlakukan informasi yang kita terima, informasi yang kita baca atau yang kita dengar. Dan kalau dibiarkan terus, kita akan sibuk mengingat hal kecil tapi kehilangan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Nah, video kali ini teman-teman kita akan tidak akan membahas trik sulap atau teknik aneh. Kita akan ngobrol santai tentang cara kerja ingatan yang lebih manusiawi, cara yang dipakai banyak orang-orang yang katakanlah sukses tanpa mereka menyadari sebenarnya. Dan cara yang bisa langsung kita pakai di kehidupan nyata kita tanpa harus berubah menjadi robot produktivitas. Bukan untuk menjadi jenius dalam semalam, tidak. Tapi agar kita berhenti merasa kewalahan oleh pikiran kita sendiri. Dan mungkin teman-teman, setelah selesai nanti, kita akan sadar bahwa mengingat itu bukan tentang memaksa otak bekerja lebih keras, tetapi membuat hidup terasa lebih jelas begitu. Teman-teman, beberapa tahun terakhir teman-teman, hidup terasa makin cepat. Informasi datang seperti notifikasi yang tidak pernah berhenti dan kita sering merasa mengingat semuanya agar tidak tertinggal gitu. Harus kita ingat semuanya. Di dunia kerja, orang yang terlihat paling on track sering bukan yang paling sibuk mencatat, tapi yang tahu apa yang perlu dia ingat dan apa yang harus dia lepaskan. Ada penelitian nyata teman-teman dari psikolog pendidikan yang menunjukkan bahwa otak manusia bukan dirancang untuk menyimpan sebanyak mungkin informasi, tapi untuk memahami pola dan makna, bukan hafalan panjang tanpa konteks begitu ya. Di sini tahulah kita bahwa sesuatu yang jarang dibahas, banyak dari kita diajarkan cara belajar seperti eh, mesin fotokopi. Padahal otak lebih mirip mesin pencari yang cerdas. Kalau kita bayangkan kita sedang bekerja, lalu atasan memberi banyak instruksi, banyak perintah, banyak permintaan. Di rumah kita harus ingat urusan finansial. Di kepala masih ada mimpi bisnis yang belum jalan. Dan akhirnya kita merasa lelah. Tapi bukan karena pekerjaan, tapi karena mencoba mengingat semuanya sekaligus. Teman-teman, karena semakin banyak orang dewasa yang merasa menjadi pelupa, padahal sebenarnya mereka hanya overload informasi. Oleh sebab itu video ini penting untuk kita renungkan. Dan ada satu rahasia kecil yang sering dipakai para pebisnis teman-teman, para kreator, bahkan investor-investor berpengalaman, bahwa mereka tidak menghafal detail. Mereka mengingat makna, mengingat arti. Kalau kita penasaran kenapa cara ini terasa lebih ringan, tapi justru lebih efektif. Teman-teman, kita masuk pelan-pelan.
ke cara pertama teman-teman. Yang menjadi sebuah masalah besar ya. Dengan metode atau cara kita menghafal. Coba ingat masa sekolah kita dulu teman-teman. Kita diajarkan menghafal rumus, definisi, atau daftar panjang. Dan sebagian besar hilang beberapa minggu setelah ulangan atau ujian selesai. Itu bukan karena kita tidak cukup pintar atau kita bodoh lah katakan, tapi karena otak tidak suka menyimpan sesuatu yang tidak terasa penting secara emosional. Contohnya begini, ini terjadi pada banyak mahasiswa kedokteran teman-teman yang diteliti di berbagai universitas. Mereka bisa menghafal ratusan istilah saat ujian, tapi hanya mengingat eh, dengan kuat saat mereka mulai praktek langsung dengan pasien. Sedikit. Kenapa begitu? Karena pengalaman memberi makna, memberi arti, memberi value, bukan sekedar informasi. Nah, tahulah kita bahwa eh, ada pergeseran kecil. Orang yang ingat lama biasanya tidak berusaha menghafal. Mereka mengaitkan informasi dengan cerita atau pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Kalau kita bayangkan saat kita membaca buku finansial, taruhlah ya, kalau hanya membaca angka dan membaca teorinya, kemungkinan besar akan cepat lupa kita ya. Tapi ketika kita menghubungkannya dengan keputusan-keputusan tentang uang yang pernah kita ambil, ingatan itu jadi lebih hidup teman-teman. Masalah terbesar dari hafalan adalah bahwa ia membuat otak kita bekerja sendirian, tanpa emosi dan tanpa konteks. Padahal otak manusia seperti sistem rekomendasi begitu. Otak menyimpan apa yang dirasa relevan dengan hidup kita. Dan di titik ini banyak orang mulai menyadari bahwa mungkin selama ini bukan mereka yang menjadi pelupa, tapi cara belajarnya yang terlalu kaku ya. Kalau nggak mau dikatakan salah. Kalau kalian pernah merasa membaca banyak hal, banyak buku, tapi tetap lupa teman-teman, mungkin bukan karena kamu kurang fokus, tapi karena kamu belum memberi alasan pada otakmu untuk peduli. Teman-teman, otomatisasi ingatan tanpa kita sadari. Pernah lihat orang yang bisa mengingat nama klien, detail proyek, bahkan tanggal penting tanpa terlihat berusaha keras, tanpa mikir gitu ya. Dan kita sering mengira mereka punya ingatan super, IQ-nya tinggi gitu. Faktanya, banyak profesional menggunakan prinsip-prinsip sederhana seperti itu. Mereka tidak menghafal fakta, mereka membangun sistem pengingat secara natural, secara alami. Salah satu contoh yang nyata datang dari dunia bisnis teknologi, teman-teman. Banyak pendiri startup besar ya, dikenal mencatat ide dalam bentuk cerita singkat, bukan daftar-daftar yang panjang, list-list yang panjang. Karena cerita lebih mudah dipanggil recall kembali oleh otak kita. Nah, di sini mulai kelihatan bahwa sesuatu yang menarik ada di situ. Otak lebih mudah mengingat alur daripada potongan informasi secara acak. Misalnya, kita ingin mengingat konsep investasi jangka panjang. Daripada menghafal definisi, pengertiannya, coba bayangkan perjalanan seseorang atau ada seorang investor lah yang sabar menunggu bertahun-tahun. Cerita itu jauh lebih melekat daripada satu paragraf teori. Kita sering berpikir bahwa mengingat itu soal menyimpan data, sama dengan itu. Padahal sebenarnya ini adalah masalah bagaimana menciptakan jalur yang mudah untuk diakses. Dan lucunya semakin kita memaksa diri kita untuk menghafal, memaksa otak kita untuk menghafal, mengingat, semakin besar kemungkinan kita merasa lelah sebelum informasi itu benar-benar tertanam di ingatan kita.
Kalau kalian merasa ini relatable kan teman, tenang saja, kalian tidak sendirian. Banyak orang dewasa baru menyadari ini. Setelah mereka mulai bekerja dan tidak punya waktu untuk menghafal seperti waktu sekolah dulu. Teman-teman, kita akan masuk ke cara sederhana, bagaimana sederhananya yang mungkin terdengar sepele tapi sering menjadi diferensiasi atau pembeda antara orang yang mudah lupa dan orang yang ingatannya begitu lekat, nempel banget. Yakni teknik cerita teman-teman, mengganti hafalan dengan arti, dengan makna. Ada satu teknik yang sebenarnya sudah lama digunakan para pembicara-pembicara publik dan pengajar berpengalaman, yakni mengubah sebuah informasi menjadi narasi, menjadi cerita. Contohnya begini, ada seorang penulis buku, taruhlah buku pengembangan diri ya, yang terkenal, pernah bercerita bahwa dia tidak menghafal poin presentasi. Dia hanya mengingat pengalaman-pengalaman yang ingin ia bagikan. Dan sisanya mengalir secara alami. Kenapa ini work teman-teman? Kenapa ini berhasil? Karena otak manusia, otak kita ini berkembang melalui narasi. Bukan daftar bullet point. Bayangkan saja, kalau kamu ingin mengingat pelajaran tentang manajemen waktu, daripada menghafal 5 langkah kaku, coba hubungkan dengan hari ketika kamu merasa benar-benar produktif misalnya. Nah, ingatan itu akan terasa lebih nyata, lebih nempel, lebih lengket. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada perubahan besar. Kita tidak lagi mencoba menyimpan informasi, tapi membiarkan pengalaman-pengalaman menjadi apa istilahnya? Jangkar ingatan gitu. Banyak orang sukses secara finansial, mereka tidak menghafal teori-teori panjang. Mereka hanya mengingat keputusan yang pernah mereka buat dan berhasil ataupun gagal. Lalu menjadikannya referensi hidup mereka, dan mungkin disinilah letak sedikit humor kecil. Kita sering menganggap lupa itu adalah musuh, padahal terkadang lupa itu hanyalah tanda bahwa informasi itu belum punya tempat di kehidupan kita, di hati kita, di otak kita, di ingatan kita. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang sering diabaikan tapi sangat kuat teman-teman, yaitu memilih apa yang layak untuk diingat. Memilih apa yang layak untuk kita ingat. Ini adalah seni melupakan sesuatu dengan sengaja. Kedengarannya aneh ya. Tapi cara terbaik mengingat hal penting adalah berhenti mencoba mengingat semuanya. Banyak investor dan banyak pemimpin perusahaan justru sengaja menyederhanakan informasi yang mereka simpan. Mereka fokus pada prinsip-prinsip besar, bukan detail kecil. Contohnya begini, bisa dilihat pada beberapa CEO terkenal yang dikenal hanya mengingat beberapa angka kunci bisnis, bukan seluruh laporan panjang. Nah, mulai nampak teman-teman, logikanya di mana? Otak punya kapasitas terbatas untuk perhatian secara sadar. Dan ketika kamu mencoba menyimpan terlalu banyak memori, ingatan, yang penting justru tenggelam. Salah satu strategi yang sering dipakai adalah membuat kategori-kategori sederhana. Misalnya, keputusan finansial dibagi menjadi penting, menunggu, dan ignore atau abaikan. Sehingga otak kita tidak harus memproses semuanya setiap saat. Kita tidak perlu menjadi minimalis ekstrim. Cukup belajar untuk memilih mana yang benar-benar berdampak pada kehidupan kita. Dan jujur saja teman-teman, sebagian besar informasi yang membuat kita cemas, kita khawatir, sebenarnya tidak pernah benar-benar berguna, sampah.
Nah, teman-teman, setelah ini kita akan berbicara sesuatu yang mengejutkan banyak orang, yakni bagian emosi menentukan apa yang kita ingat. Emosi, teman-teman, adalah penyimpan data terkuat. Kalau kita masih ingat detail percakapan yang terjadi bertahun-tahun lalu, kemungkinan besar ada emosi yang terlibat di dialog itu. Otak manusia dirancang untuk apa? Menomorsatukan atau memprioritaskan pengalaman-pengalaman yang terasa penting secara emosional, bukan yang paling logis. Penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa informasi yang dikaitkan dengan perasaan personal lebih mudah diingat dalam jangka waktu yang panjang. Dah, ini sesuatu yang menarik, teman-teman. Kalau kita ingin mengingat konsep finansial atau mindset bisnis, hubungkanlah dengan tujuan hidup kita. Bukan sekedar angka atau nominal saja. Misalnya kita belajar tentang investasi bukan karena tren, tapi karena ingin memberi keamanan pada keluarga kita, memberi nafkah pada keluarga kita. Nah, emosi itu, teman-teman, membuat informasi terasa lebih relevan. Ini bukan manipulasi, teman-teman. Ini cara alami otak kita bekerja. Banyak orang gagal dalam mengingat karena mereka mencoba belajar tanpa alasan yang jelas, yang terasa dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Dan mungkin disinilah insight kecilnya, teman-teman. Otak bukan perpustakaan yang dingin gitu. Ia lebih mirip album kenangan. Teman-teman, sekarang kita bahas kebiasaan kecil yang sering diremehkan banyak orang tapi punya dampak besar pada kemampuan dalam mengingat. Yakni menulis untuk melupakan, bukan untuk menyimpan. Mayoritas orang mencatat supaya tidak lupa, tapi orang yang paham cara kerja otak mencatat supaya mereka bisa berhenti memikirkan sesuatu. Bisa dilihat pada metode journaling yang digunakan banyak entrepreneur. Mereka menulis ide-ide mereka bukan untuk mereka hafal, tapi untuk memberi ruang pada pikiran mereka. Teman-teman, ada perubahan perspektif ya, sudah mulai kelihatan. Catatan bukan tempat menyimpan semua hal, tapi tempat memindahkan beban dari kepala kita ketika pikiran tidak lagi penuh. Otak justru lebih mudah mengingat hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ini seperti membersihkan meja kerja, bukan supaya terlihat rapi saja, tapi supaya kita tahu mana yang harus dikerjakan sekarang, nanti, atau besok. Banyak kreator konten besar juga menggunakan teknik ini, teman-teman. Mereka mencatat ide secara bebas tanpa tekanan harus mengingat semuanya. Tidak ada yang memberi tekanan seperti itu. Dan lucunya, semakin kamu memberi izin pada diri kamu sendiri untuk lupa, semakin banyak hal penting yang justru mudah diingat, malah melekat. Teman-teman, kita masuk ke momen yang sering jadi titik balik bagi banyak orang, orang dewasa ya, yakni momen emosional. Atau ini sedikit sebagai insight besar, teman-teman, dalam konten ini. Ada satu kalimat sederhana yang mungkin perlu kita dengar pelan-pelan, bahwa kamu tidak perlu mengingat lebih banyak atau banyak hal untuk hidup lebih baik. Tapi kamu hanya perlu mengingat apa yang benar-benar berarti dalam hidup kamu. Banyak dari kita lelah bukan karena hidup kita terlalu sulit, tapi karena mencoba membawa beban terlalu banyak
informasi terlalu banyak yang sebenarnya tidak perlu. Ketika kita memilih value, makna, atau arti daripada sekedar hafalan, hidup terasa lebih berguna, teman-teman. Hidup terasa lebih ringan juga. Keputusan terasa lebih jelas. Dan pikiran kita tidak lagi berisik. Nah, di sini mungkin kita mulai menyadari sesuatu, yakni mengingat bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi aware, sadar. Dan mungkin ini adalah anchor yang bisa kita bawa pulang malam ini sebagai oleh-oleh dari konten ini. Otak yang tenang mengingat lebih lama daripada otak yang dipaksa. Sekali lagi, otak yang tenang mengingat lebih lama daripada otak yang dipaksa. Oke teman-teman, ini ada cara praktis yang bisa langsung kita pakai. Sekarang kita turunkan semua pembahasan ini ke hal yang benar-benar bisa kita lakukan mulai besok atau mulai nanti kalau kamu sedang lembur. Pertama, setiap kali belajar sesuatu yang baru, tanyakan satu pertanyaan sederhana kawan-kawan kepada diri kita sendiri. Ini berguna untuk hidup kita, di mana gunanya? Ketika kita menemukan jawabannya, otak akan otomatis memberi prioritas pada informasi itu. Yang kedua, mengubah informasi menjadi cerita singkat, cerita pendek, bukan daftar panjang. Misalnya kita belajar strategi bisnis. Ketika kita bayangkan perjalanan seseorang yang berhasil menggunakan strategi itu, cerita membuat otak kita lebih mudah untuk mengingat. Yang ketiga, membuat sistem kawan-kawan. Sistem cukup sederhana untuk melepaskan informasi kecil. Gunakan catatan, aplikasi, atau bahkan kertas kecil, bukan untuk kita hafal, tapi untuk mengosongkan pikiran. Banyak investor berpengalaman teman-teman menulis keputusan-keputusan finansial mereka di jurnal. Bukan karena mereka pelupa, tapi supaya pikiran tetap jernih saat mengambil langkah berikutnya. Nah, tahulah kita bahwa mengingat itu bukan aktivitas mental yang berat, tapi kebiasaan-kebiasaan sederhana yang konsisten. Teman-teman, baik. Sebelum kita tutup, ada satu kesalahan yang umum terjadi yang sering membuat orang kembali ke pola hafalan lama, teman-teman. Ini bahkan sering tidak disadari, bahkan oleh kita sendiri mungkin. Orang mencoba teknik baru tapi masih membawa pola lama. Banyak sekali yang orang seperti ini. Mereka tetap ingin mengingat semuanya sekaligus. Padahal teman-teman, perubahan terbesar justru terjadi ketika kita memberi ruang pada otak kita, pada diri kita, pada hati kita untuk lupa dengan cara tenang. Lihat saja bagaimana orang yang berpengalaman di dunia bisnis mengambil keputusan. Mereka tidak mengingat semua detail laporan. Tidak. Mereka fokus pada pola yang berulang. Bukan berarti detail tidak penting. Tidak teman-teman. Tapi detail hanya berguna ketika terhubung dengan gambaran-gambaran besar dalam otak kita. Dari sini kita tahu bahwa kemampuan mengingat bukan bakat bawaan teman-teman. Tapi hasil dari cara kita memperlakukan informasi, mengolah informasi itu setiap hari. Dan mungkin ini bagian yang paling menenangkan ya. Bahwa kamu tidak perlu mengubah siapa dirimu, cukup ubah cara kamu memberi makna pada apa yang kamu pelajari. Insya Allah ingatan kamu akan melekat di situ. Pada akhirnya teman-teman, mengingat tanpa menghafal ini bukan trik rahasia, tapi cara kembali ke cara kerja alami otak. Kita tidak diciptakan untuk menciptakan semua hal, untuk menyimpan semua hal. Kita diciptakan untuk memahami apa yang
hanya benar-benar penting. Ketika kita berhenti memaksa diri kita mengingat setiap detail, memaksa otak kita mengingat setiap detail, kita berhenti di situ, kita memberi ruang bagi pikiran otak kita untuk lebih fokus pada hal yang benar-benar berdampak kepada kehidupan kita saja. Mungkin besok kamu masih lupa beberapa hal kecil. Itu tidak apa-apa teman-teman, bukan masalah. Karena yang benar-benar penting bukan seberapa banyak yang kamu ingat, seberapa banyak yang kita hafal, tapi seberapa jelas kita memahami hidup kita sendiri. Dan kalau ada satu kalimat yang layak kita tulis dengan tinta emas teman-teman, setelah selesai nanti, orang yang paling tenang bukan yang mengingat segalanya, tapi yang tahu apa yang harus dilepaskan teman-teman. Sehingga tidak menjadi bug di otak kita. Mengganggu informasi yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Semoga menjadi pembelajaran teman-teman. Udah malam. Video ini saya ambil malam hari. Silakan share teman-teman. Bagaimana agar anak-anak kita, murid-murid kita, bahkan kita sendiri bisa menghafal atau mengingat sesuatu dan ingatan itu lengket di kepala kita sampai kapanpun tanpa kita harus menghafalnya. Ya itu tadi teman-teman, konsisten dan melakukan repetisi dengan cerita-cerita pendek, membuang informasi yang tidak perlu, hanya fokus pada hal-hal yang perlu saja dalam kehidupan kita dan yang berdampak pada kehidupan kita, bukan hanya sekedar sampah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.